Allah yuhibbu al-muttaqin wa ya'malu ma sa'a ila al-alamin yuhibbu al-din wa yazna bil ma'ruf wa yanha 'anil ta'ati wa yarda hada al-rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sadis asyara an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi. السابع عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل إيمان صالحا. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Kembali kita berkumpul dengan kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya kita baca ke-16 Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar maka dia akan masuk surga. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi bisa diartikan karena sulitnya dua sholat ini, waktu subuh dan waktu asar. Jadi yang sulit aja dikerjakan, apalagi yang lain. Memang berarti nggak pakai sholat zuhur, maghrib dan isya. Lalu ada juga penafsiran ulama, sebelum wajib sholat 5 waktu yang wajib ada 2 sholat itu. Jadi sebelum wajib 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada wajib sholat pagi dan sore. Ada penafsiran. Sekarang selanjutnya hadis ke-17 sama riwayat Sayyidina Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marida al-'abdu jika sakit seorang hamba aw safara atau melakukan perjalanan bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu iman sahihan." Dicatat bagi dia seperti apa yang dia amalkan ketika mukim, ketika tidak bepergian, sahihan, dan seperti dalam keadaan dia sehat. Jadi kalau kita lagi sakit atau kita bepergian dan tidak melakukan rutinitas kita karena sakit dan bepergian tersebut, tetap dapat pahala seperti yang kita kerjakan saat tidak dan sangat sehat. Contoh misalnya kayak gini, pagi Senin dia biasa ada di masjid, tiba-tiba ada udzur musafir pergi keluar kota, lakukan perjalanan, itu tetap dicatat oleh Allah. Pagi sholat subuh berjamaah, i'tikaf di masjid, belajar ilmu agama. Karena udzur dia sedang melakukan perjalanan, nggak bisa kumpul seperti biasanya, dicatat tetap pahalanya. Orang yang waktu sehat normalnya qiyamul lail sekian rakaat, karena sakit tidak bisa, ditulis pahalanya seperti rutinitas dia. Jadi kalau kita punya rutinitas dan istiqomah, istimewanya itu walaupun saat sakit dan ada udzur, Allah tetap mencatatkan pahala istiqomah. Ini kan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan cara satu, istiqomah itu jelas. Satu istiqomah.
Dan dua, misal melakukan perjalanannya bukan karena maksiat. Perjalanannya bukan karena maksiat. Dan yang ketiga, memang mundur tidak mampu, nggak bisa mengerjakannya. Kalau pergi perjalanan dia masih bisa melakukan amal tersebut, waktunya kosong nganggur, ya tetap harus dikerjakan biar dapat pahala. Pergi dari sini pulang kampung, di kampung santai nganggur, nggak ada gawian. Kan sudah dicatat pahalanya. Ada usaha ibadah lagi, santai saja, nggak bisa gitu. Jadi harus ada niatan melakukan, tapi udzur tidak bisa karena perjalanan tersebut. Ini hebat ya, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan itu tetap digaji walaupun sudah sakit walaupun absen. Kan begitu hadirin. Di dunia ini kan memang ada kayak perusahaan yang baik, bos yang baik. Kalau kita absen karena sakit atau sedang izin pergi, hari yang kita tidak masuk tetap dicatat dapat gaji. Ada juga yang tidak ada juga yang enggak. Sakit izin dikurangi, dipotong gajinya sesuai dengan jumlah waktu sakitnya. Pergi dikurangi waktunya, gajinya sesuai dengan jumlah perginya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pahala bagi hambanya tidak menggunakan cara itu. Allah sayang, Allah rahmat. Militan dia, ngaji Al-Quran dia, apapun kebaikan yang biasa dia kerjakan, kalau sakit dan dia tidak bisa mengerjakan tersebut, dicatat semuanya oleh Allah pahalanya. Pusing kepala karena awal ngaji, tidur, dapat pahala kalau dia rutin mengaji. Nah, di sini menunjukkan yang pertama rahmat dan kasihnya Allah, dan yang kedua menyemangati kita agar punya rutinitas istiqomah ibadah. Yang sangat disayangkan tuh kalau kita nggak punya rutinitas ibadah semaunya. Kalau pergi, kalau sakit, ada catatannya nggak ada orang nggak ada rutinitas. Harusnya memiliki rutinitas ibadah. Apa yang dia amalkan ketika dia sehat biasanya? Nggak ada, ya sudah nggak ada catatan pahala. Lagi musafir sekarang, apa biasa yang dia kerjakan hari ini ketika normal, ketika tidak bepergian? Ya nggak ada. Ya berarti kan juga ada nggak dapat pahala juga. Harus ada amaliyah rutinitas. Kalau sudah ada biasa amaliyah rutinitas, biar musafir, nah itu baru dicatat hari ini. Normalnya izin mengaji, tapi kadang ngaji sekarang karena pergi, dicatat pahalanya tetap sama. Hari ini biasanya dia menghafalkan hadis, biasanya dia sholat, biasanya dia i'tikaf. Sekarang lagi sakit, dicatat semua tuh, hafal, sholat, i'tikaf. Semua, bukan satu amal, semua yang biasa kita rutinkan. Ini nikmat besarnya karunia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bagaimana banyaknya atau mudahnya cara berbuat baik. Mudahnya cara berbuat baik. Sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan Maha mengetahui. Allah tahu kita ini lemah. Allah tahu kita ini banyak kekurangan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan macam-macam keringanan kepada kita. Kalau sakit, kan kita nggak bisa beramal seperti sehat. Dikasih pahala tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bepergian, kita nggak bisa beramal seperti sedang di rumah. Dikasih tetap pahalanya oleh Allah. Coba hadirin, padahal sampai yang beramal saja lagi sehat, lagi tidak bepergian, sebetulnya itu pahala Allah kada harus memberi. Kita ini lagi sehat, lagi yang bepergian, lagi sehat beramal, wajib Allah ngasih kita pahala? Tidak. Orang kita makhluk ciptaan Allah. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Disuruh ibadah ya udah, tugas kita tuh disuruh ya nurut, bukan disuruh digaji, bukan.
Pahala itu tidak wajib bagi Tuhan. Allah nggak harus kasih pahala. Walaupun kita sehat, walaupun normal beribadah, tiap hari kita ibadah itu tidak ada keharusan bagi Allah memberi pahala. Cuma Allah rahmat dan kasih kita pahala. Lebih hebat lagi, saat dia nggak mengerjakan amal karena udzur, tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita di pagi hari ini intikan di masjid. Adalah kewajiban bagi Tuhan masih pahala kita. Gak ada kewajiban seperti itu. Tuhan gak bisa dipaksa. Ini Tuhan yang menciptakan. Tergantung keinginan Allah. Cuman Allah memang rahmat sehingga memberikan kita pahala. Jadi aslinya kita kerjakan saja amal itu tidak harus dapat pahala. Ini pas kita udzur tidak tinggalkan dapat pahala juga. Ini rahmat bukan main, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hadis 17 tadi ya. Jadi jadinya ini semangat buat kita semua agar kita punya rutinitas amal. Kerjakan amal walaupun sedikit. Nanti biar ada udzur amal jalan. Sudah tua bisa ada orang ketika sudah tua rendah pikun. Kalau dia punya rutinitas amal, itu pahalanya tetap jalan. Sehari bisa ngaji 1 juz. Sekarang sudah tua, kadang-kadang pilihannya bisa ngaji lagi. Berapa lama dia sudah tua ngaji? 10 tahun bisa? Bisa. Saya udah tua, udah kadang-kadang pilihan, tidak bisa ngaji lagi kayak dulu. Berapa lama kemudian setelah sakit mata? 10 tahun. Berarti dicatat pahala 10 tahun mengaji. Walaupun dia tidak pernah ngaji lagi karena sakit matanya. Ada orang udah tua pikun. 20 tahun bisa, umurnya sampai 80 tahun, 60 tahun pikun bisa, sampai 80 tahun berarti 20 tahun pikun. Kan orang pikun itu kan ngapa-ngapain, sholat aja bolong-bolong bisa jadi, puasa belum puasa. Tapi semua kebaikan yang biasa dia rutinkan di masa dia sehat itu dicatat semua pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kan saya contohkan pergi sakit pusing kepala, itu paling sehari 2 hari. Tapi ini lihat. Kalau sudah tua kayak tadi itu puluhan tahun kadang-kadang. Makanya orang tua kalau umurnya panjang dikatakan bonus kan. Bonus apa? Kalau dia sudah punya rutinitas ibadah, walaupun masa tua dia nggak bisa ibadah seperti waktu muda, itu tetap mengalir pahala. Asal dia istiqomah saat dia muda. Dan sebenarnya dia Bikul udah tua, karena selagi belum bikul masih bisa istiqomah kan sekarang istiqomah. Dia sudah lihat sungguh-sungguh saya nggak akan meninggalkan amal ini, saya mau berusaha. Walaupun umur dia sudah 60 tahun, umur sudah 60 tahun lewat ini, coba praktek amal. Baru sebulan bisa, contoh untuk bilang mudah-mudahan saya kelafian. Baru sebulan bikul, baru mulai rutinitas sebulan ini bikul sudah sebulan aja, terus catat pahalanya. Walaupun dia baru niat memulai, yang penting sudah ada berjalan, rencana dan mulai beramal. Syukur-syukur mudah-mudahan juga dari kawan-kawan yang bisa mulai sekarang bisa beramal soleh. Semoga saya kelafian semuanya. Hadis ke-18. Ini hadis lebih global lagi ya, menunjukkan amal baik. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap ma'ruf, artinya setiap amal kebaikan, shadaqatun adalah sedekah. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan, pahalanya seperti pahala sedekah. Kebaikan apa yang kita lakukan, sekecil apapun, sedekah. Senyum sama orang, kan mudah sekali kan? Senyum, sedekah yang akan dibahas di depan. Ada nanti di rumah. Apa sudah kita lihat? Kita bantu. Sudah. Ada sudah kira orang yang sehat. Apa sudah? Kalau mau mencari wajib balikin. Jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya bertemu dengan saudara kita yang sudah miskin.
Walaupun bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri, senyum. Jadi hanya senyum saja, jangan dianggap remeh. Allah catat itu sebagai pahala. Di sini global. Semua kebaikan adalah sedekah. Dia lihat ada orang perawan masuk masjid, dia di depan, dia buka pintu buat dia. Ada ditutup lagi karena dia mau masuk. Kenapa? Jadi kita sering masuk masjid, di belakang kita ada orang kan, kita buka pintu, niat bantu yang di belakang, dapat pahala sedekah. Membenarkan sendal orang lain, oleh kebalik sendalnya, sedekah. Itu salah satu adat bagus ya. Para sahabat itu saya perhatikan, dan dulu kakek saya ajarkan. Itu kalau ada sendal kebalik dirapikan. Saya senang lihat sendalnya orang kebalik. Lihat ada sendal kebalik, bukan dibalik. Sedekah. Yang maksud berbalik atas ke bawah gitu ya. Sedekah. Walaupun hal kecil. Kelihatan satu hal yang bermanfaat buat orang lain, pokoknya. Contoh, nih sering di masjid ini banyak macamnya. Masuk masjid agak panas, dia yang mencet hati kipas, sedekah. Nyalakan lampunya, sedekah. Apa kebaikan yang dia kerjakan, sedekah. Bahkan kayak doa, ini paling gampang. Dia tidak perlu bergerak, tidak perlu keluar tenaga, tidak perlu keluar rumah, dia doakan orang lain. Itu sedekah. Astagfirullahaladzim wal mu'minat. Kita baca selalu kan dalam habis apa sebagian masjid full 5 waktu dibaca. Ada yang baca subuh sama maghrib. Intinya dibaca itu istighfar, doa muslimin dan muslimat. Itu sedekah dari dia buat seluruh orang Islam dan yang beriman. Bahkan sampai ada cerita dulu ada satu orang tua nggak mati-mati. Tua tidak mati-mati. Sampai itu alisnya, ini alis ya, menutupi matanya, saking panjangnya. Memang dulu nggak kayak sekarang, nggak pesawat dipotong, gunting banyak. Ini udah tua, ada apa yang potong itu? Ketuaan. Sampai bosan hidup ibaratkan. Ketika dicari, datang orang-orang tanya ke satu orang, kenapa saya pun mati-mati? Kata beliau. Ternyata beliau ini didoakan sama ahli kubur biar cepat hidup, biar tetap hidup, biar tidak mati. Kok bisa ahli kubur mendoakan mereka? Karena mereka mendoakan beliau ini karena beliau suka istighfar untuk lil mu'minin wal mu'minat. Jadi didoakan orang-orang di kuburan itu kan ada yang dapat kiriman pahala dari anaknya, ada yang dikirimin pahala dari suami dan istrinya, ya. Ada yang dikirimin pahala dari keluarganya, muridnya kasih apa? Ada yang ada yang tenang, nggak ada yang tenang dia. Coba aja sampai lihat ke kuburan, tanya sama penjaga kubur, berapa persen sih kuburan yang diziarahi? Banyak yang nggak diziarahi, yang nggak ditengok sama sekali sampai hilang, banyak. Nah sehingga mereka ini kesian di kuburan nggak dapat apa-apa. Giliran ada orang lain kirim doa, langsung mereka berdoa. Mudah-mudahan sini panjang umur. Kenapa? Dia didoakan. Kalau yang kirim doa mati, kan nggak dapat doa lagi. Subhanallah, berkat doa kubur, ya hidup panjang. Akhirnya katanya kalau mau mati stop, jangan banyak doa tersebut, nanti dia bisa mati. Itu cerita ya, kisah ya. Cuma kalau ajar sudah datang mau baca doa atau kadang tetap mati. Cuman ini kadang-kadang kisah seperti ini sebagai penyemangat kita untuk mendoakan. Nah, biar semua yang ingin rezekinya lancar, banyak umur, akan muslim dan muslimah. Itu paling ringan, paling mudah. Istighfar astagfirullahaladzim. Dia sudah sedekah seakan-akan kepada para muslim, mukmin dan kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kebaikan apa yang dia bisa kerjakan? Sedekah. Itu hal yang kecil dari saya bilang. Sedekah, senyum, doa. Apalagi hal yang besar. Dan apalagi kalau hubungannya dengan manfaat ibadah. Apalagi kalau manfaatnya jadi kekal, kayak contoh bangunan masjid yang hilang-hilang. Ini manfaatnya besar. Dan sedekahnya bukan sedekah sembarangan, sedekah istimewa. Bahwa manfaat hartanya untuk ilmu, berikan
akal manfaatnya bagi muslimin dan muslimat. Hadis selanjutnya yang 19 التاسع عشر عنه sama dari Sayyidina Jabir bin Abdullah juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa la yarzaquhu ahadun illa kana lahu sadaqatan. Fi riwayatin fala yaghrisul muslimu gharsan fa yaqulu minhu insanun wa la dabbatun wa la tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamati. Fi riwayatin la yaghrisul muslimu gharsan wa la yazra'u zar'an fa yaqulu minhu insanun wa la dabbatun wa la shay'un illa kana lahu sadaqatan. Ada 3 riwayat dan beda sedikit, cuma ada lebih 1-2 kalimat. Riwayat yang pertama, tidaklah ada seorang muslim yang menanam tanaman, yang berisuborsan menanam tanaman, kecuali yang dimakan dari tanaman itu sedekah. Yang dimakan dari tanaman itu sedekah. Dan yang dicuri dari tanaman itu sedekah. Dan tidaklah ada seorang pun mengurangi tanaman tersebut kecuali dihitung sedekah. Lalu dijelaskan lagi, yang makan siapa? Tidaklah ada seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia dari tanaman tersebut, ataupun hewan ataupun burung, kecuali dihitung sedekah sampai kiamat. Tentang selagi ada itu terus dihitung sedekah. Dalam riwayat yang lain, tidaklah pernah menanam seorang muslim yang berisu gharsan awala yasra'u zar'an, sama aja ya. Gharas itu menanam bibit, zar'an itu menanam tanamannya. Gharas itu bibitnya ditaruh, zar'an itu tanamannya ditaruh. Sudah pindah tanaman mereka. Lalu dimakan manusia, hewan dan segala sesuatu kecuali dihitung bagi dia pahala sampai hari kiamat. Jadi ini manfaat satu lagi, amalan satu lagi yang ringan, kecil dan pahalanya besar. Dia nanam pohon. Nanam pohon ini bukan nanam apa? Dia nanam pohon. Pohonnya berbuah, dimakan orang buahnya. Atau kada berbuah misal, tapi daunnya bisa dimakan sama hewan. Biji-bijian, bijinya dimakan sama burung. Pokoknya ini bisa dimakan, entah itu manusia, hewan, bahkan hewannya sekecil apapun, contohnya ulat, belalang yang kecil itu serangga. Makan dari tanaman dia, dihitung sedekah. Sampai kapan? Selagi pohonnya ada, sedekah ila yaumil qiyamah. Jadi di Islam ini hadis ini juga termasuk salah satu hadis penyemangat untuk menghijaukan bumi. Tentang Islam itu ngajak kita memperindah segala sesuatu. Ini contoh masalah penghijauan, pengembangan pohon yang tidak bermanfaat. Di Islam itu kita diajarkan begini, menghijaukan, menjaga pelestarian alam. Dalilnya apa? Ini sampai dikasih pahala kata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon itu tujuannya apa sih? Melestarikan alam tujuannya apa sih? Karena pohon tersebut manfaat buat semua. Kalau pohonnya lihat manfaatnya ini nggak dimakan sama orang, tapi akarnya bermanfaat untuk sebagai pengaman dari tanah longsor. Sedekah buat kita. Jadi seandainya di pohon ditebang longsor, selama tidak ada tanah longsor karena pohon yang ada di situ dihitung sedekah setiap saat. Ini ajakan besar ya dari agama Islam untuk melakukan hal-hal seperti ini, penghijauan besar. Dan di Islam itu nanti juga akan dibahas masalah macam-macam untuk melestarikan alam. Bahkan di Islam itu ada aturan, mau menambang aturannya ada, mau bekerja yang mengganggu lingkungan ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Islam benar-benar memperhatikan itu semua. Ya, ini enak sekali. Tapi nanam pohon tuh biasanya kalau udah jadi pohon besar tinggal kadang-kadang dari rambutnya. Itu yang dimakan sama orang.
ataupun hewan atau siapapun juga sedekah. Walaupun ya makannya itu pada pakai izin. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Dan yang dicuri dari pohon pian sedekah. Pertama pohon apa? Mangga. Diambil orang. Nanam pohon pisang, petik orang pisang. Sedekah dari pian. Asal dengan relakan buat dia. Sedekah. Kalau dia tidak relakan ya nanti di akhirat dia bisa tutup itu. Bisa tutup balik yang duri. Jadi ada yang ngambil relakan dapat pahala sedekah. Biasanya tuh ada anak kecil, kadang-kadang yang pada paham, nggak dididik, nggak dijaga sama orang tuanya. Dia ngambil buahnya murah, penting, nggak pakai izin. Dia tanaman niatkan sedekah seperti itu, dapat pahalanya. Walaupun seandainya dia tanamnya di hutan, dia tanamnya di hutan, dia punya tanah, dia tanami, dia tinggal. Itu dihitung sedekah. Namanya tumbuh buah apa? Walaupun yang makan bukan manusia ya, tumbuh buah apa misalnya ketapang. Ketapang itu bijinya kan dimakan sama tupai, kelelawar, buahnya. Setiap ada tupai yang makan, kelelawar yang makan, ulat yang makan daunnya, sedekah buat sampean. Dan tidaklah digunakan oleh orang lain manfaatnya sampai berkurang untuk pohon, dihitung sedekah. Bahkan nanti ada tambahan riwayat. Ada orang bernaung di situ dihitung sedekah dari kita. Cuman buat bernaung sama orang, cuma digunakan untuk berteduh, istidlal, mencari bayangan nanti berteduh. Sedekah untuk kita. Gampang kan ya Allah? Mudah sekali loh di dalam agama kita ini. Gampang sekali ternyata amal baik. Tanam pohon tinggal sudah. Makanya yang bagus itu tanam pohon, kalau punya tanam kosong. Tanam pohon yang tidak mati-mati, yang tinggi. Apa? Akasia. Tapak dari tapak tersebut tumbuhnya kan banyak bijinya, bisa dimakan daunnya, bijinya bisa dimakan. Apalagi manfaat pohonnya itu bagus buat kelestarian alam. Semakin banyak manfaatnya, semakin besar pahala yang kita dapat dari Allah. Kurang apa lagi hari ini? Kurang apa lagi? Cuma nanam pohon aja, pahala sudah. Walaupun ini kan tanam pohon tinggal, asal satu hal jangan sampai salah. Ini malu, beda pahalanya yang punya sama yang ada. Ada yang nanam pohon, niatnya habis tanam, foto, selfie, pamer, cinta alam, pikir saya mau menjauh, saya cinta alam. Tapi tujuan namanya bukan untuk sedekah, untuk maju, pemilihan dunia bisa. Kayak gini belum tentu dapat pahala, karena dia nggak melakukan amal baik itu, dia mencari manfaat. Lakukan yang hal seperti ini murnikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ibaratkan itu tanaman sawah apa yang dilakukan, itu niatkan ikhlas karena Allah itu bahagia. Ada satu kiai, saya pernah cerita di sini. Dia punya anak, saya ketemu sama anaknya cerita. Jadi waktu itu kisahnya tuh saya masih suram kayak gini. Saya ceramah tentang kalau orang yang sholat dijaga oleh Allah, hartanya itu akan dijaga oleh Allah, badannya akan dijaga oleh Allah dari segala hal yang tidak dia sukai. Selagi seseorang baik itu diamankan dijaga oleh Allah. Selesai dicerita, betul mau sampai saya punya abah itu dia punya sawah luas. Namanya kiai, rajin sholat kan jelas. Guru kan rajin ibadah. Kalau kata nggak mungkin jadi tuan guru kalau pada sholat. Rajin sholat ibadah. Kan gurunya tadi ini, apa kakeknya atau abahnya tadi ini, dia itu dari sekian luas lahannya, dia bikin 1 meter.
Saya waktu itu tanya berapa besar, besar. Bikin satu petak ibaratnya satu borong, atau ukuran borongannya berapa. Diniatkan sama dia, ini sedekah saya buat hewan, nggak dipanen, namanya padi, tidak dipanen, jadi diniatkan buat hewan. Subhanallah, sawah yang begitu luas nggak pernah didatengin, diserang sama tikus. Apa namanya sawah tikus? Sama belalang, hama itu burung-burungan, nggak ada yang kutik-kutik sawahnya dia, kecuali yang dia terkena sedekah. Yang dia jadikan sedekah itulah yang dimakan sama burung-burung, sama tikus, sama serangga. Yang tidak dia niatkan, ya ini yang buat hasil pesantren, ini yang buat urusannya dia, Aisyah kehidupannya dia, aman. Yang dia niatkan sedekah, itulah yang dimakan oleh seakan-akan burung-burung tersebut, ulat-ulat, tikus-tikus kayak paham. Ini yang buat mereka. Kira-kira bisa paham gak? Walaupun dia kasih pulang besar, itu hewan gak ada yang pahamnya. Jangan makan di sini, ini penyapian, gak ada yang paham. Biar manggil sekalipun ahli, apa namanya, ahli penjinak hewan. Kalau belalang itu kadang-kadang dijinakakan, tikus itu nggak bisa dijinakakan. Ini hewan-hewan yang nggak bisa diajar, dididik, nggak bisa. Mungkin kalau kayak monyet masih bisa dikasih tahu, apa namanya, anjing itu bisa dilatih pintar, masih bisa paham. Beberapa jenis burung, nggak semua jenis burung bisa diatur, dikasih tahu. Tapi ini hadirin, bahkan sampai ulat sekalipun nurut, seakan-akan begitu, nggak ganggu sawah yang saya. Sebab apa? Itu tadi, orangnya pertama sholat, yang kedua dia sudah bersedekah. Ya. Jadi namanya itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedekah sawahnya dia. Itu pahala, selagi masih diambil manfaatnya, selalu dihitung pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar hadis kayak gini. Ini coba hadis ini disampaikan kepada umat Rasulullah SAW dan semua mempelajari, mengamalkan dengan benar. Coba ketuanya misalnya, tadi satu majelis berpohon, semua pulang dari sini nanam satu pohon aja, satu pohon aja kira-kira. Sekampung ini misalnya kita ini bisa punya sekitar kampung sini aja. Satu semua nanam satu pohon, kira-kira kampungnya hijau ada? Satu pohon ada banyak-banyak hijau, langsung kampungnya jadi bagus hijau dan semua dapat pahala yang besar. Orang kampung dapat manfaat, tanaman, hewan-hewan dapat manfaat, hewan itu hidupnya, alamnya semakin lestari, habitat hewannya nggak hilang. Bayangkan kalau kayak gini, di setiap majelis disampaikan, setiap majelis orangnya baca. Bukan baca, mengamalkan. Bisa jadi hutan punya baru kira-kira. Kita praktekkan ya, bukan berarti semuanya harus nanam pohon yang besar. Praktek minimal ya, habis ini beli polybag harus saja. Beli polybag, tanam yang bermanfaat. Cabai kan, tanam, taruh depan rumah. Kalau ada yang lewat mau ambil cabai, kasih. Mau petik cabainya silahkan. Satu pahala, satu cabai, satu pahala. Ada ulat belalang makan daunnya, kasih. Ada apakah hewan memakan tanamannya, biarkan dapat pahala. Kalau timbul pertanyaan begini, Beb, kalau saya kasih ke ulat, manusia kadang mau ambil hasilnya, paham ya? Yang tadi dijelaskan dimakan serangga, Beb, hewan apa tanaman urun semprot pestisida, biar kada dimakan serangga. Kayak apa bagus kada? Tergantung. Kalau tanaman ini tidak biar semprot, manusia nggak bisa ambil manfaat. Habis dimakan serangga aja. Sedangkan tanamannya satu bisa. Yang pohon cabai, mohon praktekkan hadis. Ini kalau kata belum kawat, orang belum tumbuh buah sudah rusak, dimakan ulat. Ini gimana ini? Ulat sama manusia lebih mulia mana hadirin? Lebih mulia manusia kan? Jadi sedekahnya kepada manusia diutamakan. Paham kita ya? Jangan nanti jangan disemprot kalau ada tanaman.
biar hewan-hewan makan. Ini dalam hadis. Kalau hewan makan, pahalanya banyak. Tanaman ulun biarkan semua dimakan hewan. Kalau pakai praktek kayak gini, ada yang panen nasi, ada yang panen beras, biar semua kelaparan. Kan begitu, nggak apa-apa disemprot dari hewan yang membahayakan, nggak apa-apa. Karena manfaat untuk manusia lebih diutamakan daripada untuk hewan. Jadi ini belajar seperti ini harus dilihat masalah manfaatnya. Kalau omongan kayak tadi itu berbahaya, jadi kalau belajar kadang paham lingkup hadis secara umum. Contoh baca hadis ini satu tadi, berat untuk hewan sedekah. Terus pemahamannya salah. Berarti kalau punya tanaman jangan diusir hewan, biar hewan makan. Kebetulan dia punya sawah 1 hektar, tanam padi, biar dimakan anjing, biar dimakan tikus. Kenapa? Sedekah. Ini kalau yang semua yang punya sawah kayak gini bisa kelaparan manusia. Kenapa gagal panen di mana-mana? Nah, ini pemahaman yang salah. Mungkin kalau cuma 1-2 tanaman sekali-kali tidak ada masalah. Tapi kalau tanaman yang bermanfaat, orang memerlukan tanaman ini, bagus dijaga, dirawat dari hama, nggak apa-apa. Soda kopi yang ke hama sama soda kopi yang kepada manusia, lebih afdal kepada manusia. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu dijaga. Nah, jadi ilmu itu seperti itu ya. Jangan sampai diambil mentah-mentah salah paham. Akhirnya kita membiarkan manusia kelaparan dengan alasan menolong tikus, menolong serangga. Insya Allah praktekkan. Dari sini beli tanaman barang sedikit, cabai kan ya. Cabai itu kan namanya ya pohon kecil. Insya Allah di rumah-rumah pun bisa ditanam walaupun tidak punya lahan. Pakai polybag kan, pakai pot kecil, tanam cabai yang sudah. Kalau ada hamanya nggak mengganggu kayak apa bisa kupu apa yang aku biarkan diusir. Hasilnya buahnya yang mau ambil dari tetangga, dari orang lewat, walaupun dia nggak perlu cabai itu kan, yang mau ambil silakan. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa dilakukan.